Selamat pagi bagi teman-teman dan guru kami sekalian. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang Charlie Anwar. Makalah analisis unsur fiksi dan batin karya puisi. Dan anggota kami terdiri dari Stephen, yaitu saya, Jose, Joshua, Angel, Emma, dan Cindy. Kami akan memulai presentasi. Cindy mulai. Mulai ada saya. Latar belakang karya sastra. Karya sastra merupakan wujud konkret dari ungkapan perasaan, pemikiran, dan pengalaman manusia yang dituangkan melalui media bahasa dan dengan nilai estetika yang tinggi. Sebagai salah satu cabang senian, sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga menjadi cerminan kondisi sosial, budaya, dan psikologi pada masanya. Salah satu bentuk karya sastra yang paling padat dan penuh makna adalah puisi. Puisi menggunakan bahasa yang tertibkan dan dipadatkan, di mana setiap pilihan kata dipilih serta susunan tarik dan baik memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan yang dalam kepada pembacanya. Dalam sejarah perkembangan sastra di Indonesia, muncul tokoh-tokoh besar yang membawa perubahan signifikan terhadap gaya penulis dan penyampaian gagasan. Salah satu sosok yang paling fenomenal adalah Charlie Anwar. Sebagai pelopor angkatan 45, Charlie Anwar melakukan gebrakan besar dengan mendobrak aturan-aturan kaku yang ada pada puisi lama, seperti keterikatan pada pola rima dan jumlah baris yang konvensional. Ia memperkenalkan gaya bahasa yang lebih lugas, berani, individualis, dan penuh semangat kebebasan. Karya-karya Charlie Anwar seperti puisi yang berjudul Aku tidak hanya sekadar rangkaian kata, tetapi merupakan manifestasi dari semangat perjuangan dan keteguhan hati manusia Indonesia di tengah situasi zaman yang penuh tekanan. Memahami karya sastra melalui analisis unsur fisik dan batin menjadi sangat penting agar kita dapat menggali makna yang tersirat di balik setiap baris puisi tersebut. Oleh karena itu, makalah ini disusun untuk membedakan secara mendalam bagaimana Charlie Anwar menggunakan unsur-unsur pembocor puisi untuk menyampaikan pemikirannya yang tetap relevan dan menginspirasi hingga saat ini. Unsur fisik dan batin puisi. Latar belakang pendirian Charlie Anwar akan dibawakan oleh Joshua. Charlie Anwar jangan di belakang, Charlie Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak tunggal pada pasangan Noelos dan Salah yang berasal dari Kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Sejak kecil, Charlie dikenal sebagai sosok yang berkemauan keras, cenderung memberontak, dan sangat gemar membaca. Pendidikan dasar ditempuh di HIS Colenso itu betul. Enggak ada itu.
yang kemudian dilanjutkan ke Mulo R. Woodley dan Craig Underwood. Meskipun dia tidak menamakannya, perjalanan hidupnya berubah drastis saat dia pindah ke Jakarta bersama ibunya setelah orang tuanya bercerai pada tahun 1940. Di Jakarta, ia mulai mengeluti dunia sastra dengan intens. Chairil menjadi populer anggota pelopor angkatan 45, sebuah gerakan sastra yang mendobrak aturan kampung puisi lama seperti pantun dan syair, dan menggantikannya dengan gaya bahasa yang bebas, individualis, dan lugas. Namanya mulai dikenal luas melalui puisi Aku yang ditulis pada tahun 1943, di mana ia menjuluki dirinya sebagai bintang jalan. Binatang jalan. Sepanjang hidupnya ia singkat, Chairil sangat produktif, namun gaya hidupnya yang tidak teratur dan kemiskinan seringkali membuatnya sakit sakitan. Chairil Anwar meninggal dunia di Jakarta pada 28 April 1949 dalam usia yang masih muda, yakni 27 tahun, akibat penyakit paru-paru dan komplikasi lainnya. Meskipun hidupnya berakit tepat, pengaruhnya terhadap sastra Indonesia tetap abadi, dan hari kematiannya kini diperingati sebagai Hari Sastra Nasional. Berikutnya siapa? Berikutnya akan dijelaskan oleh Analisis puisi Chairil Anwar. Berikut adalah teks dan analisis mendalam terhadap dua puisi karya Chairil Anwar dengan membedah unsur-unsur fisiknya. 1. Puisi Aku. Analisis unsur fisik, diksi dan kata, menggunakan kata-kata yang tegas dan lugas seperti binatang jalang, terbuang, dan meragam untuk menunjukkan sikap pemberontakan. Ini meditatif perasaan, pedih, beri, dan luka dan bias, menggambarkan rasa sakit yang nyata secara fisik, kata konkret, binatang jalan, dan peluru menembus kulit, digunakan untuk memperjelas semangat perlawanan terhadap penindasan. Bahasa metafora. Aku ini binatang jalan, mengingat dirinya dengan hewan yang bebas dan tak terikat. Perbola. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Pernyataan yang dilebihkan untuk menunjukkan semangat yang abadi. Lari dan baik, terdiri dari baris-baris yang pendek dan patah-patah untuk memberikan kesan emosi yang meledak-ledak. Dari ritma dan ritme didominasi bunyi vokal yang kuat untuk memberikan tekanan pada nada yang berani dan keras. Psikologi tata wajah, penulisan bait yang tidak seragam. Ada yang 1 baris, ada yang 4 baris, memberikan kesan kebebasan berekspresi. Simbol binatang jalang sebagai simbol manusia yang merdeka dan tidak mau didikte oleh siapapun. Tema analisis unsur batin. Tema eksistensialisme,
dan kebebasan individu. Puisi ini menggambarkan seseorang yang ingin menentukan jalan hidupnya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Rasa, feeling, semangat yang berkobar, keberanian, dan sedikit rasa kesepian karena memilih jalan yang berbeda dari orang lain menjadi terbuang. Nada, ton, lugas, memberontak dan menantang. Penyair tidak menunjukkan nada memohon, melainkan nada ketegasan. Amanat, manusia harus hidup memiliki pendirian menyerah dalam menghadapi segala rintangan hidup, bahkan di hadapan kematian sekalipun. Simpulan akan dibawakan oleh kesimpulannya itu berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa puisi merupakan ragam sastra yang sangat kompleks, di mana bahasa terkait oleh irama, rima, serta penyusunan barik dan bait. Melalui studi terhadap karya-karya Charlie Alwan, khusus puisi Aku dan Doa, terlihat jelas bahwa unsur fisik seperti diksi, imajinasi, majas, dan tipologi, serta unsur batin, tema, rasa, nada, dan amanat saling berinteraksi membentuk satu kesatuan makna yang utuh. Demikianlah presentasi kami kelompok 2. Mohon maafkan jika ada kesalahan dari kami, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya?